timbulnya ada Klanis seluruh Nusantara ini kan karena Facebook kan. Lebih naik lagu Jogja kan. Nah itu baru mereka mundur dengerin tentang kita. Oh iya. Itu nggak murah gitu. Kalau nonton konser Kla mahal. Kalau Kla konser juga kita suka dilibatkan jadi krunya. Karena kalau gue perhatiin musisi-musisi sekarang, artis-artis sekarang, liriknya kan puitis-puitis. Jadi Kla itu punya nilai itu dari dulu gitu. Halo, Assalamualaikum. Saya Nungki. Saya adalah Klanis dari Jakarta. Halo, gue Andi. Gue juga Klanis dari Jakarta juga. Wis. Ya, kalau udah dengar kata Klanis, berarti kita tahu dong mereka tuh die hard fans dari Kla Project. Kla Project. Ini ngomongin Kla langsung nih. Kla Project atau Kla? Kla Project sih. Kla Project dari awalnya sampai sekarang. Kla Project. Jadi nggak pernah orang bilang dulu Sering kan sih. sempat Kla Sering aja juga. ya. Kayak nama orang aja ya. Nama orang kan ada nama panjangnya. Tapi ada nama panggilan. Jadi biasanya juga suka sebut tuh Kla. Soalnya di album pertama juga Kla. Kla. Album pertama tuh Kla. Mbak Nungki sama Mas Andi, ceritain dong siapa yang bisa cerita. Sebetulnya sejarahnya Kla berdirinya kapan, terus personil-personilnya siapa aja awalnya, sampai ada pergantian personil atau apa. Tolong diceritain deh mengenai Kla. Ya, Kalau Kla Project itu, kalau dia itu muncul dari tahun 88. Dari tahun 88, ini yang aku tahu ya. Dari tahun 88, pertama muncul itu di album kompilasi. 10 Bintang Nusantara ya, kalau nggak salah ya. Jadi kompilasi dengan artis-artis musisi-musisi lain. Di situ pertama kali, baru 89 ngeluarin album pertama. Cuman kalau terbentuknya sendiri sih, kalau dengar-dengar katanya tahun 85, 86 tuh udah mulai ngumpul. Udah terbentuk ya, Udah tapi mulai. belum mulai berkarya waktu itu. Iya, jadi kalau, nah uniknya Kla, kalau band lain mungkin kan mereka manggung-manggung dulu ya. Kalau uniknya Kla, kalau yang aku tahu, mereka lah memang langsung bikin project buat album. Jadi mereka bentuk Kla itu memang langsung buat album. Jadi nggak ada manggung-manggung dulu, band-band cafe gitu kan, zaman itu. Enggak, jadi memang mereka bikin project untuk bikin album gitu. Jadi mereka memang udah niat jadi apa band studio ya? Iya. Maksudnya istilahnya bikin album. Benar. mereka kan temen dari SMA kalau nggak salah ya, nongkrong dari SMA gitu. Kalau ngomongin Kla yang pertama kali gua dengar, itu kan tentang kita. Ya. Itu dulu siapa aja tuh? Kan Katon, Lilo, Ari, Adi, sama Siska. Ya. Bener, itu formasinya emang formasi awal banget di album itu, album pertama atau apa mungkin, atau hanya single itu, atau gimana? Monggo kok. Sebenarnya sih kalau untuk Mbak Siska sendiri sih bukan termasuk di Kla-nya ya. Cuman dia awalnya backing vokal atau itu ya, bintang tamu lah gitu. Untuk suara itu kan. Cuman karena sering diikutin jadi orang yang nggak tahu ini sangkanya Mbak Siska itu termasuk Kla Project. Sebenarnya Kla Project itu hanya Katon, Lilo, Adi dan Ari awalnya. Gitu. Dan Mbak Siska itu hanya apa maksudnya bintang tamu untuk lagu tentang asmara ya. Nah, terus tentang kita gitu. Tentang kita, gitu. Tunggu, Siska tuh tampil di berapa lagu tentang kita, tentang asmara, sama apa lagi sih? Dia ada album Kla akustik juga 1-2 ada. Dia Mbak Siska. Tampilnya banget itu di album pertama doang. Album pertama. Jadi kalau Siska itu memang dia cuma bintang tamu vokalis tamu. Kalau makanya namanya Kla kan, kalau ada Siska kan berarti kelas sih mungkin ya jadinya. Kan kelas jadi ya. Makanya Kla kan, Katon, Nilo, Adi, Ari. A-nya kecil karena di situ ada nama inisial A-nya 2, ya kan, Adi dan Ari. Iya. Makanya kenapa dibedakan. Oh, oke. A-nya kecil gitu. K besar.
LA, A-nya pasti kecil. A-nya kecil. Oh iya. A-nya pasti tingginya kecil. Sama. Gitu. Tingginya sama dengan keadaan L. A-nya kasih kecil. A kecil. Oh gitu. Tapi tingginya sama. Iya. Di sini boleh ngomong lo gue ya? Iya, Oh, iya. santai. Santai. Oh jadi gitu. Jadi karena ada dua 2A inisial A Ari, Adi, jadinya A-nya kecil. dibedakan. Dibedakan. Tapi tingginya sama kan itu. Iya benar. KLA tingginya tetap sama dengan KL-nya gitu. Nah itu jadi mereka cuman berempat. Ya mungkin karena mereka berproject dan butuh suara cewek, akhirnya ada Siska. Siska itu yang aku tahu sih cuman di album 1 untuk nonjolnya ya, untuk beneran sebagai tamu. Tapi dia selalu dilibatkan di album-album berikutnya sebagai backing vokal. Gitu. Siska itu memang bukan dikeluarkan, bukan keluar, bukan apa, tapi memang karena hanya sebagai bintang tamu lah. Iya. Gitu ya. Jadi penyanyi itu banyak. tamunya gitu. Jadi oke, jadi nggak ada skandal apapun ya. Nggak ada. Itu emang sampai sekarang tuh masih ini, emang masih ada aja yang salah kaprah. Siska itu bagian dari Club Project gitu. Ya mungkin maksudnya bagian keluarga ya mungkin cuma bukan member Club Project gitu. Iya. Itu masih banyak yang salah kaprah juga. Masih banyak yang menyesalkan. Wah kok keluar? Ya bukan keluar, dia cuma bintang tamu gitu. Oke. Gitu. Siap. Tapi kadang konser-konser itu juga kadang dia suka ada lagi gitu. Kan sekarang jadi bintang namanya tamu. reuni ya. Reuni gitu. Kemudian keluar album pertamanya tahun 89. 89. Lagu-lagunya apa aja tuh waktu itu? Antara lain. Pop. Kan tentang kita. Tentang kita. Tentang kita, tentang asmara tuh siapa lagi? Jogja tuh. Jogja album 3 ya. Album kedua. Album kedua. Album kedua Jogja. Ya, itu album Tahun 90. Tahun 90. Jadi nah itu juga banyak yang lebih naik lagu Jogja kan. Nah itu baru mereka mundur dengerin tentang kita. Yang aku dapat rumor gitu ya. Jadi kalau penjualan kaset yang album pertama itu naik lagi setelah album kedua keluar. ada album. Jogja keluar itu. Karena mungkin kaget ya, musik mereka new wave banget pada eranya. Mungkin masih banyak juga yang belum langsung terima gitu kan. Orang-orang tertentu doang yang wah nih keren nih gitu kan. Cuman mungkin yang lain mungkin masih kaget kan karena era-era itu kan banyak solois, lagu-lagu cengeng gitu kan. Gitu ya. Mereka ngedobrak itu kan mungkin cukup kaget. Memang ngedobrak banget itu. Iya. Gini, sekarang gue nanya nih. Ini mereka nih klanis ya. Jadi apapun yang mereka omongin itu adalah mereka sebagai fans. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat silahkan nanti aja tulis di komen ya. Disclaimer dulu ini POV kita berdua. Iya. Kalau salah kata ya maaf. Maaf lah. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Ini Mbak Nungki mulai seneng Kla kapan? Kayaknya kelas 4 SD atau itu gitu. SD? SD kayaknya. SD deh kayaknya. Pas zamannya lagu apa? Kayak tentang kita juga. Tentang kita juga ya. Gue juga musiknya enak awalnya gitu kan. seneng tuh juga tentang kita sih. Nah, dulu kan lagu-lagunya lagu-lagu mellow, cengeng gitu lah gitu ya. Tiba-tiba ada grup yang begitu gitu kan. Pokoknya enak banget deh didengerin tuh enak gitu. Tapi pada saat itu sebagai anak SD, mendengar lagu itu tuh pasti ada sesuatu gitu. Apa sih yang bikin, kan itu lagu tentang kita tuh kan bisa buat iya joget-joget. Gitu, Sebenarnya anak SD gitu. Apa sih yang kan dulu TV juga masih jarang, dengernya radio. Iya. Jadi kadang kalau lagi ada nggak sengaja nyetel ada lagu itu pasti pantengin sampai habis gitu. Oke gitu kan. Kok enak lagunya gitu. Ya jadi kepo kan. Lagu apa sih dari siapa sih gitu. Ini apa sih gitu. John nggak bisa juga belum nama enak segede gitu belum bisa beli kaset lah. Belum apa. Jadi nungguin radio aja jadi seneng nungguin radio tiap harinya gitu. Nggak minta direkamin sama kakak. Dulu rekam Bapak, dulu ada. Ibu. Dulu ya suka jail juga ada dulu kaset apalah gitu, suka kita timpa sama gitu kan, pakai 60 90 ya.
Jangan dulu banget ditimpa-timpa gitu. Gue bilang aduh benar-benar deh. Itu ini banget biar kita apal aja kan gitu. Saat-saat kita bisa nyetel dari kaset itu kan gitu. Ya bener, tentang kita tuh yang pertama yang gue dengar. Tentang asmara Padahal sebelum ada tentang kita ada tentang asmara dulu gitu. Iya, ternyata begitu. Nah kalau Mas Andi gimana tuh ceritanya? Kalau aku kata Mas Ilo layer kedua. Jadi aku di tahun 96. Kelakustik. Jadi kan Kelakustik itu naik lagi kan, nguatin nama mereka lagi. Itu cuman kayaknya memang udah tertanam lagu Kla Project itu. Jadi gue itu tahun 96 mungkin era-eranya akustik ya. Jadi memang zaman dulu itu memang beli dan baru bisa beli kaset lah, baru ngerti musik. Karena aku masih 96 tuh masih SMP kalau nggak salah. Masih SMP. SMP. Jadi itu eranya akustik dan gue lagi suka-sukanya akustik. Jadi dulu belilah kasetnya Kelakustik, Firehouse, Kelakustik, akustik. Pokoknya itu era-eranya akustik gitu. Beli situ. Cuman pas di situ mulai mundur, suka nih sama. Jadi kepo ya, album sebelumnya dikepo gitu. Apa sih albumnya gitu. Dulu nggak tahu kalau itu akustik itu ternyata udah ada lagu originalnya. Kirain itulah mereka gitu, akustik nih. Ternyata wah ada lagu originalnya, mundur lah gitu. Pas denger lagu Terpuruk, ini kayaknya nempel di otak deh. Jadi ternyata kayaknya dulu pas Terpuruk keluar, aku udah suka, udah nempel. Cuman mungkin umurnya belum ngerti musik. Ini kayak tahu deh gitu loh gitu. Ternyata udah tahu gitu, udah pernah denger si Terpuruk itu. Tapi dengerin beda dong Kelakustik dengan yang original. Iya. Ya menurut Mas Andi jadi lebih gimana? Pas denger yang original ternyata ternyata oke juga gitu atau gimana gitu. Kalau aku sih harus dipisahin sih kalau aku karena itu memang beda versi aja. Kalau akustik ya akustik, yang originalnya original studio gitu ya. Jadi sama-sama enak aja gitu. Cuman pasti ada yang lebih sukanya yang mana gitu kan. Cuman suka dua-duanya suka sih. Dua-duanya suka karena menurut aku genrenya beda. Gitu. Terus Mbak Nungki sama Mas Andi ini sebagai penggemar Kla, biasanya kan zaman dulu tuh punya teman-teman yang senangnya juga Kla sama gitu. Sama nggak sih? Punya nggak teman-teman yang sama-sama seneng Kla gitu? Terus akhirnya jadi ngobrolin mengenai kalau ada album baru keluar gitu. Ini ada album baru keluar gitu itu. Ada nggak sih kayak gitu-gitu dulu? Sebenarnya sih ya banyak ya. Itu kan timbulnya ada Klanis seluruh Nusantara ini kan karena Facebook kan. Baik di Facebook. Kalau saya zamannya Facebook dulu kan awal itu. Nah itu makanya kenal dari Klanis Jogja, Semarang, Solo, Bandung sampai Surabaya. Kita pun juga nggak berhenti di situ. Konser dimanapun kita berangkat. Oh iya. Segila itu. Itu satu geng tuh. Dari Jakarta jadi satu jadi geng. Jakarta berapa orang berangkat gitu. Nanti disambut di sana. Gitu. Oh iya, sampai sebegitu. Sampai Surabaya gitu. Berarti nih ya, Kla yang kita tahu adalah grup yang memang sudah berapa? Udah 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Tahun. Berapa album sih mereka keluarin? Udah 10 berapa album? Ya, 10 album. Tapi banyak album-album yang seperti Kelakustik. Ya konser Kelakustik dijadiin album. Seperti ini. Album 1 ini album 2. Tapi album studionya sendiri berapa? 10? Terhitung 10. Apa aja? Bisa yang dari pertama sampai yang 10 itu yang apa? Pertama Kla putih gambar ya, tuh kaset kasetnya nggak bawa sih. Kaset kaset. Belum ada CD kan dulu kan? Belum. Kla itu 89, 90 itu kedua, judulnya kedua. Yang Yogyakarta. Yang ketiga itu Pasir Putih. Tak Bisa Kelain Hati. Pasir Putih itu yang lagu-lagu. Tak Bisa Kelain Hati. Ada Belahan Jiwa ya, Tak Bisa Kelain Hati. Terus. Terus album kelima 95 itu kalau nggak salah, album kelima Romansa. Terus baru Kelakustik
Kla Akustik itu hitungannya album ke-6 karena ada 2 lagu baru di situ. Di konser Kla Akustik itu. Gerimis ya. Gerimis sama Salam Bu Sahabat. Itu dia ngeluarin 2 CD kan waktu itu, 2 kaset 2 CD. Terus lanjut ke album Sintesa, album ke-7. Terus album ke-8 Klasik ya. Klasik. Album ke-9 apa ya? Klasik, lupa habis klasik apa gitu. Yang ke-10 apa? 10 Excellency ya? Itu tahun 2010. 2010 atau 2011 gitu nih. 2010 itu. 2011 ya? Sekitar itu sih 2010-2011 lah. Wah, berarti terakhir albumnya itu udah 15 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu ya? 15 tahun yang lalu. Oke, nah sekarang dari 10 album, ya, Mbak Nungki dulu. Menurut Mbak Nungki yang the best album apa? Aku sih senang Kla Akustik sih. Kla Akustik. Kayaknya itu pokoknya. Kenapa? Kla Akustik kenapa? Ya enak aja gitu. Maksudnya itu kan konser dijadiin album, bukan musik, benar-benar yang di studio gitu. Ini kan konser dijadiin album, dijadiin DVD juga kalau nggak salah ya, ada DVD juga. Berarti keren. Nonton konser itu? Oh itu private sih, itu private, hanya undangan-undangan tertentu aja. Berarti enggak untuk khalayak umum ya. Jadi kita taunya dari DVD atau dulu ditayangin di Antv kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi itu kebutuhan program Antv sih sebenarnya. Oke. Terus kalau Mas Andi, menurut Mas Andi dari 10 album itu mana yang terbaik menurut Mas Andi? Album studio lah kalau kita itu. Kadang berubah-ubah sih ya. Cuman kayaknya album ke-4 dan ke-5. Sintesa ya. Album banyak sih ya. Bingung juga, ada 4 ada 5. Saya nanya ke Anis ya jadi semua. Cuman Sintesa juga bagus sih. Iya. Justru album ke-7. Tapi itu yang penjualannya paling anjlok gitu. Oh ya? Ya, karena di situ mereka punya kreativitas baru, lagunya ngerok. Yang sudi turun ke bumi gitu. Tapi itu banyak, kalau kita yang Klanis banyak yang suka justru ke situ. Gitu. Sama album ke-4 Terpuruk di sini itu. Nah, sekarang gini. Menurut Mbak Nungki sama Mas Andi, apa sih yang menjadikan Kla itu istimewa sampai kalian menamakan diri kalian, gue Klanis nih? Apa sih? Istimewa apa ya? Kayaknya tuh lagunya tuh nggak cengeng gitu ya. Terus apa maksudnya? Kalau Klanis bilang itu katanya kamus cintanya Klanis ceritanya. Oh gitu. Pada ngomongnya pada begitu kan kita ini Klanisnya. Soalnya masing-masing klien kadang ini pas banget sama lagu gue nih, lagu ini pas banget lagu gue gitu, sama kehidupan gue gitu, cintaan lah apalah gitu. Pokoknya gitu deh, banyak istilahnya bilangnya gitu, kamus cintanya Klanis gitu. Kalau Mbak Nungki sendiri kalau dengerin Kla itu lebih gimana? Lebih ke musiknya atau terus langsung apa nih liriknya gitu? Gimana? Ya liriknya juga enak, musiknya juga enak ya. Kadang ada lagu kayak lagu Semoga tuh kayaknya enaknya didengerin tuh nggak sambil nyanyi gitu. Enaknya sambil dengerin aja gitu, kayaknya enak. Dihayati. Terus kan Mas Andi gimana? Kalau gue apa ya? Kalau gue sih nggak terlalu ya. Kalau kan suka podcast juga sama teman-teman Klanis yang lain. Dan gue itu yang layer kedua kan, jadi kalau yang teman-teman itu memang lebih duluan kayak Ponungki gitu. Mereka bilang sih emang kamus cinta gitu. Suka dipakai buat gebetan juga, buat narik perhatian. Kadang kan cewek-cewek kan, maksudnya gebetannya kan nggak tahu itu lagu atau apa, tapi kita nulis pakai lagu itu, pakai syair itu kan, mereka nggak tahu kan. Misalnya itu kita aja gitu, padahal itu lagu. Kalau gue sih nggak ngalamin, karena gue itu udah SMP kan, terus gue itu aslinya kan Palembang. Di Palembang itu malah nggak ada yang gue nggak punya teman yang suka Kla. Beda aja genrenya gitu sih. Kalau gue tuh menurut gua Kla itu antara lirik sama musiknya tuh nyatu. Jadi
buat dinyanyiin enak, buat didengerin enak. Maksudnya nada sama liriknya tuh nyatu gitu. Itu menurut gue ya. Gue nggak tahu deh kalau klanis yang lain menganggap lagu-lagu Kla itu seperti apa, tapi menurut gue sendiri secara pribadi ya begitu. Gitu. Terus ada lagu yang punya cerita nggak? Maksudnya kayak misalnya, gue waktu dulu tentang kita nih, gue inget waktu dulu apa gitu. Nah sekarang ada nggak lagu-lagu Kla yang ada story-nya buat kalian? Apa ya? Banyak sih ya. Ya itu lagi-lagi itu masalah ya anak ABG cinta-cinta kan banyak lah lagi. Itu aja sih. Kalau Mas Andi ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Kalau gue tuh lebih dengar karena aku suka musik ya. Jadi biasanya lebih dengar ke musiknya dulu sih. Kalau lirik tuh kadang nggak terlalu peduli kalau aku ya. Cuman nantinya atau pas denger teman ngebahas baru oh iya ya gitu. Karena aku juga bisa ngedengerin instrumental gitu. Jadi aku lebih ke musik dulu gitu. Dan memang Kla itu memang musiknya ampun-ampunan sih. Gitu. Enak banget gitu. Tapi gini, kalian kan sebagai klanis, kalian itu kan pasti sampai pada tahap dimana kalian mungkin bisa dekat sama personilnya. Pada kenal nggak sama personil sih? Kenal. Tahu. Tahu dong. Pernah bertanya-tanya, misalnya gini, gue cuma ingin tahu, mereka tuh pernah menceritakan proses menciptakan lagu nggak ke kalian? Kalau masa pribadi ngobrol ini enggak. Cuman mereka suka ini kalau ciptaan lagu itu dia ada karantina. Jadi jadi masing-masing personil tuh diwajibkan store lagu lah ceritanya gitu. Untuk dibikin album yang dia. Jadi kalau harus karantina, lo bisa store berapa lagu. Aku tahu kan gitu. Itu jadi apa maksudnya mungkin dari pengalaman personilnya juga gitu kan, kayak Mas Katon kan dia rindu kampung halaman ke neneknya gitu kan, nyiptain lagu Jogja gitu. Itu kayak mungkin Mas Ari lagi dekat sama cewek nyiptain lagu Belanjiwa atau apalah gitu. Gitu. Oh, jadi ada cerita-cerita tersendiri. Jadi gitu. Kata Mas Ari sih, gue dipaksa buat nyiptain lagu gitu. Karena harus store, masing-masing personil tuh harus store lagu lah gitu. Berarti mereka cukup ini juga ya, cukup proses penciptaan lagunya cukup spesial ya, maksudnya sampai harus ada karantina dan sebagainya. Karantina workshop gitu. Gue baru tahu itu. Iya. Nggak tahu itu dimulainya dari album keberapa, kurang tahu juga sih. Karena kalau ngobrol secara langsung pribadi itu nggak pernah. Kayaknya nggak pernah ngomongin sampai lagu gitu, paling ngobrol biasa aja gitu. Karena kita suka mereka kan, kita perhatiin ya apa yang mereka share, apa yang mereka ceritain di YouTube atau di mana-mana lah gitu. Ya gitu prosesnya mereka workshop. Kalau kayak Mas Ari dulu merasa terjebak, dia bilang apa? Karena semua personil itu diwajibkan nyetor lagu. Padahal Mas Ari juga kan cuma drummer kan, maksudnya bukan yang vokalis atau pencipta lagu gitu kan, tapi diwajibkan juga store lagu lah gitu. Oh iya, ngomong-ngomong Mas Ari, dia tuh akhirnya keluar ya dari Kla. Itu kenapa tuh ceritanya tuh, kenapa tuh sampai Mas Ari akhirnya nggak bergabung lagi sama Kla? Dia sih bilangnya dulu ya, katanya gue tuh orang yang nggak bisa diatur gitu. Maksudnya kan ada waktunya yang harus latihan atau itu kan harus wajib, nah kayak nggak bisa gitu. Jadi mungkin dia keluar juga akhirnya jadi manajernya ya. Iya. Jadi manajer aja gitu. Oh gitu. Tapi nggak maksudnya hubungan mereka tetap baik. Tetap baik sampai sekarang. Baik sampai sekarang. Sampai sekarang masih baik. Kalau Kla lagi konser kadang datang. Pasti ada Mas Ari. Gitu. Oke. Itu tuh ini Kla tuh udah 35 tahun. 37. 36. 7. OTW 37. Oke. Nah, Oktober 37. Pasti dalam sebuah grup itu pasti ada ups and down ya hubungan mereka. Maksudnya ada yang pernah
Ari udah keluar, terus siapa lagi keluar? Ada yang Si Papi Lilo sih. Lilo sih pernah sempat keluar. Itu berapa tahun? 7 tahun ya. Nggak tahu ya kalau pastinya sih kita nggak ngulik lah. Sampai berapa tahun? 7 tahun ya? 7 tahun 8 tahun. Akhirnya kembali lagi ya. Oh berarti Kla itu sempat cuma berdua? Sempat. Jadi Tapi nggak namanya jalan jadi juga. Claritin ya. Nggak jalan juga. Jadi pas Nukla apa ya? Nukla. Jadinya jadi Nukla. Pas Mas Lilo keluar itu mereka ngeluarin album Nukla. Itu Katon, Adi, terus mereka nambah 3 personil. Almarhum Erwin Pras, Dewa, sama Yul, terus ada Harigoro. Jadi mereka berlima. Tapi itu nggak jalan juga sih, nggak jalan. Ya udah. Sempat ngeluarin album juga sih Nukla ya. Ada album 2 album. Tapi tetap nyanyiin lagu Kla juga, lagu Semoga ya. Iya, kalau pas konser mereka bawain. Oh tapi mereka nggak menamakan diri Kla mereka Project. Kla ya? Iya. Kla tapi Nukla. Nukla. Oke. Itu gaya musiknya sama Kla yang Mirip tapi beda. mirip tapi beda Mirip gitu. tapi beda. Soalnya kan ada gitarisnya juga beda. Oke. Terus kan mereka berlima, full band gitu. Ada Erwin. Erwin juga ngasih lagu kan jadinya lebih full color, lebih beda lah gitu. Cuman warna Klanya tetap ada. Tapi itu lagu-lagu dari album mereka yang 2 itu dinyanyiin juga nggak kalau konser gitu? Oh enggak. Enggak pernah sih kayaknya. Enggak. Jadi Kayaknya aku beralih ya. udah itu nggak termasuk dalam Iya. dalam listnya lagu-lagu Kla. Ya? Jadi dianggapnya itu projectnya sampingan aja. Jadi nggak dihitung gitu. Oke. Klanis ini kan kayak fans clubnya Klan gitu ya. Terus anggotanya sampai saat ini udah berapa puluh atau ratus gitu. Ribuan ya. Kalau ini cuman yang aktif berapa ratus orang juga ya. Karena kan kita sebenarnya nggak pernah dikoordinir secara formal ya ibaratnya ya gitu. Jadi kalau jumlah kita cuma bisa ngelihat dari grup Facebook sekarang gitu yang penyuka. Tapi kalau yang aktif mah nggak banyak juga sih. Cuman yang suka banyak. Kalau kita lihat konsernya kan juga selalu rame ya gitu. Cuman karena nggak pernah dikoordinir kita nggak tahu jumlah pastinya gitu. Database yang pasti. Iya, nggak ada data yang pasti. Bener, nggak ada. Setelah nih kan beberapa anggotanya bikin album solo. Nah, apakah teman-teman dari Klanis ini ikut support dalam arti mendukung personil Kla yang bikin solo album atau malah resist gitu? Enggak, kita ngedukung sih. Kayak Mas Lilo kan punya eksotik dia. Punya album eksotik. Yeah. Kita juga beli. Ada kasetnya dulu ya. Yeah. Kayak Mas Adi punya album juga. Gitu. Mas Katon apalagi? Tahu ya. Ya kita beli-beli aja. Pokoknya ya yang menyangkut ada mereka ya pasti kita beli lagi gitu. Jadi kita support banget sih apapun yang pas ada mereka gitu ya. Kalau kayak Mas Katon itu semua mereka punya solo karir ya, solo karir. Terus era-eranya mereka jadi produser juga kita sampai ngikutin. Itu bahkan banyak teman-teman yang daerah lain juga sampai ngikutin banget beli albumnya. Kayak Siska kan keluar dari itu kan diproduserin Mas Adi. Punya album sendiri. Itu kalau yang die hard banget dibeli. Beli juga. Yang album-album ciptaan lagu siapa, bahkan misalnya Mas Lilo cuma jadi backing vokal itu diikutin di lagu kita sampai ngulik kadang teman-teman. Mas Andi sama Mbak Nungki juga begitu sebagai seorang fans sampai solo album mereka dibeli juga gitu. Kalau gue pribadi ya Iya. Oh ya. ada Lilo kayak Lilo, Katon, Eksotik kan. Adi, Exotics. Saat Lilo keluar dari Kla kan bikin Exotics tuh bandnya. Musiknya enak banget. Nah, itu beli juga. Tapi menurut kalian kalau udah mereka solo itu mereka terasa membawa bagiannya Kla nggak Enggak ya, masing-masing ya. ke dalam ininya mereka karya-karya mereka? Ya dikit-dikit ada sih terasa. Yang paling beda tuh Lilo dia beda deh. karena dia rocker Ngerok abis. banget. Dia rocker abis deh gitu. Iya ya. Iya, tapi kalau kayak Katon
ya kalau Katon susahnya dia vokalis ya. Jadi ketika Sebagian dengar suara juga mereka yang ciptaan awam juga Mas Katon nggak tahu juga nih lagu. ini apa Katon nih gitu kan kalau nggak ngikutin banget. Ya, soalnya waktu dulu Katon ngeluarin album solonya dia dulu, gue sempet bilang, wah dia kayak nggak bisa ngelepasin diri dari Kelas. dari kelanya itu, musik kelanya itu. Jadi kalau menurut gue sempat bilang ini, wah berarti kela itu Katon. Tahu Katon itu kela, bener nggak menurut kalian? Ya benar ya. Kalau Kla ya, kalau Katon ya pasti Kla Project kan, gitu. Oke, terus Mas Andi? Enggak. Enggak. Berantem? Soalnya kalau kayak album Mas Adi aja itu sebenarnya beda kalau kita dengerin album fullnya. Karena kan Mas Adi kan sebelum dikla kan Makara. Ya kan dia juga rock progresif sebenarnya gitu kan. Sama Mas Lilo juga rock, makanya sempat dulu kan ada masanya Mas Adi sama Mas Lilo itu bikin grup di luar Kla Project namanya Katio. Itu rock banget, itu rock bertiga sih. Aku lupa satu lagi Coki kalau nggak salah. Coki Batubara, Coki siapa gitu ya? Itu. Nah itu mereka berdua tuh rock gitu kan. Itu. Cuman beda kalau Katon itu memang karena liriknya dia yang nulis gitu kan, makanya orang juga nempel kan. Kalau di Kla Project kan 90% mungkin ya Mas Katon kan yang nulis liriknya. Satu sih yang bikin penasaran sebenarnya tentang Mas Katon ya, karena kan beliau tuh liriknya tuh puitis banget. Itu memang Fetis parah. suka membaca ya, Katon, terutama Khalil Gibran. Iya. Iya, iya. Betul itu ya. Betul. Iya, kalau sampai ditumpahin di lagu Hey kan. Di lagu Sampai Hey dibawa-bawa itu kan. sampai di ini. Lagu Hey itu kan Khalil Gibran. Iya. Saya juga punya bukunya Mas Katon yang Negeri Diawan. bulan 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 di Buaya Awan. Bulan di Buaya Awan. Iya, buku puisinya ya. Bulan di Buaya Awan. Katon sendiri ngeluarin solo berapa album? Banyak sih dia. Banyak ya? Banyak 5 ada kali lebih mungkin ya. Ada the best juga gitu. Yang memang yang paling produktif Mas Katon sih. Iya. Iya. Dia juga kan meledak juga kan lagu-lagu Cinta Putih meledak. Ya kan? Lagu ini enak juga gitu. Kalau Mas Adi sama Mas Lilo lebih aktifnya di masanya itu ya produser. Kayak Titik DJ, Memes, ya kan itu produsernya Mas Adi. Siska tadi gitu. Tuh. Gitu sih. Produser Suara mereka. melengking Belakang layar. Mas Lilo kan itu ya unik ya kayaknya. Sampai Dewa juga kan ada beberapa lagu backing vokalnya Mas Lilo. Iya. Ada lagi. Itu suaranya khas. Khas banget. Bukan bikin vokal malah itu kan. Apa ini banget, suara rock banget. Mm-mm. Lo sebagai fans Kla pasti nggak jauh dari nonton konsernya. Ya. Nonton konsernya, mulai ngikutin nonton konser itu tahun berapa? Aku Konsernya Kla ya? konser Kla 98 nih. Yang lagu itu apa nanti yang 4 musim tuh. 4 musim kalau nggak salah 2000 deh. Tahun 2000. Itu mulai inten ya. Ada Kla Jor sana. Mungkin itu karena tahun 2000 udah mulai punya duit, udah mulai kerja. Udah mulai kerja. Jadi punya duit. Dulu kan masih sekolah juga pergi jauh juga nggak boleh gitu kan. Duit masih minta. Ngapain duit buat nonton gituan gitu kan. Jadi pas udah lihat loh, ntar gue kerja, lihat gitu. Akhirnya itu, kerja kan mulai kerja 99, tahun 2000 tuh 4 musim, aku udah mulai nonton terus. Oh, gimana tuh rasanya Wah waktu? gila banget sih. Dulu ceritain dong, beli tiket gimana dulu? Ngumpulin kerja, Ngumpulin duit, tetap oke. Terus ngumpulin. tiketnya di mana? Dulu kalau nggak salah, Ibu di bio. di mana Ibu? Dulu kalau nggak salah di mana gitu ya lupa Sekarang deh. kan ada war ticket, dulu kan nggak ada tuh war ticket, ya kan? Dulu kayak di on the spot kalau nggak salah. On the spot ya. Harganya Masih ingat harganya berapa? 250.000 kalau nggak salah. Itu yang murahnya ya. Itu juga termasuknya kalau konser grup itu paling udah mahal lah itu. Oh iya. Itu nggak murah gitu. Kalau nonton konser kalau mahal sampai sekarang.
Itu masih disimpan ini tiketnya itu. Ada, lupa lagi aku nggak bawa, aduh bener. Iya sih. Sampai konser yang itu masih ada tuh, Klakustik. Ini masih ada. Itu mesti ngantri masuk atau langsung masuk Enggak, gitu. antri, pasti tetap antri. Itu gimana rasanya? Dengan duit gaji sendiri. Ya sepuas itu jadinya kan. Lihat langsung nonton deket stage atau enggak? Tetap enggak dapet. Ya agak jauh. Berdiri kan gitu, berdiri cuman euforianya benar-benar. Cuman di situ kan kita nonton sendirian, belum kenal Klanis, belum ada Facebook. Dulu kan belum 2000 belum ada Facebook ya. Belum ada Facebook kalau nggak salah. Nonton sendirian, tapi gila sendiri gitu kan. Iya kan, gila sendiri, joget-joget sendiri lah. Gimana ya, apa? Berapa jam sih mereka dulu, berapa lagu? Masih ingat nggak? Kalau konser besar bisa 20 laguan ya, Di? Iya. Bisa lah kalau konser tunggal yang besar gitu kan. Kalau konser-konser yang kecil-kecil palingnya 10-11 lagu lah. Kalau konser besar yang benar-benar yang dibikin KLA sendiri. KLA itu kan sebenarnya juga dia corporate punya perusahaan ya. Oh Mereka ya. punya perusahaan. Mereka tuh 3 orang itu komisaris di perusahaan. Oke. Tapi aku nggak dalam ya. Baru tahu. Itu jadi mereka Berarti mungkin kayaknya udah nggak serius gitu ya? serius. Jadi kayaknya udah nggak bisa dipisahin tuh 3 orang itu. Karena mereka punya manajemen, maksudnya perusahaan besar gitu. Ya, nggak tahu lah perusahaan apa, kita nggak ini ya. Jadi kayaknya konser juga kalau dia ngadain kayaknya besar gitu. Lagu-lagunya enak-enak banget. Banyak deh lagunya. Kisah. Terus Mas Andi pertama kali nonton yang mana? Waktu tahun berapa? Gimana rasanya? Apa ya? Lupa deh pertama kali. Cuman kalau pertama kali ngumpul sama Klanis, justru ngelihat pertama kali itu kayaknya tribute. Justru bukan mereka yang tampil gitu. Karena kan kalau gue itu kan baru 2010 baru keluar dari Palembang. Dulu di Palembang. Palembang itu genre-nya beda. Genre-nya beda. Mereka banyak festival gitu. Terus untuk konser-konser zaman dulu susah Palembang. Karena kan Jawa, Sumatera gitu kan. Kalau Jawa kan deket-deket ya. Jadi gue tuh baru 2010 baru mulai ngikutin. Dan uniknya kan 2010 itu album terakhir ya. Project itu kan ya. Jadi pas gabungnya Mas Lilo, terus Mas Lilo ngeluarin produksi tribute, nah itu baru mulai ngumpul tuh. Cuman pertama kali nonton KLA itu lupa, cuman itu ngikutin terus akhirnya di situ ngikutin terus ke kota-kota lain juga aku datengin, Jogja, Semarang, Surabaya. Ada perbedaan nggak nonton di misalnya di Jakarta, terus lo nonton di Jogja, lo nonton di mana tuh ada perbedaan nggak? Ininya. Kalau KLA tuh feel-nya, vibe-nya. Soalnya kalau KLA tuh kadang dia satu lagu ini aja, kadang aransemennya berbeda-beda ya, Di. Setiap konser tuh beda. Kadang itu yang bikin kita lagu apa gitu. Karena kadang dibedain lagi. Kayak Gerimis tuh ada lagi kan lagu baru. Maksudnya bukan lagu baru. Versi barunya ada lagi gitu. Gitu. Jadi kalau ini tuh enak banget nih, lain lagi, dengerin lain lagi gitu. Gitu. Yang bikin kita penasaran setiap konser itu gitu. Jadi KLA itu nggak pernah membawakan lagu sesuai dengan aransemen di album. Ada juga. Suatu saat lain lagi gitu. Tapi rata-rata beda sih. Kalau soal vibe, menurut aku sih sama aja sih. Tiap daerah sama aja gitu. Karena kan mereka juga kebanyakan indoor ya. Jadi ya udah nggak terlalu kelihatan juga, penontonnya gelap gitu kan, lightingnya juga ke mereka gitu kan. Cuman ya itu keunikannya ya mereka bawain lagunya beda sama studio biasanya. Makanya di situ progresifnya di situ kelihatannya KLA itu. Kalau di album ya udah pop doang gitu. Cuman kalau kita nonton konsernya itu banyak surprise biasanya. Gitu. Musik-musiknya bakal beda, kayak Tak Bisa Kalian Hati yang mungkin di kaset cuma 3 menit sekian, 4 menit. Itu kalau di konser bisa 8 sampai 10 menit gitu-gitu. Karena mereka memang progresif banget aslinya. Mereka tuh serius ya? Untuk seniman banget sih kalau bilang. Terus makanya serius apa tuh Mas Katon kerja di
itu apa maskapai keluar hanya untuk nyanyi kan, itu kan dulu kan maskapai itu yang ya kan pramugari dari maskapai yang nomor 1 kan, itu terbesar Indonesia. nomor 1 tuh apa? kayak Mas Ari dia kuliah di Amerika sampai keluar kabur ke sini hanya untuk nyanyi, istilahnya untuk grup ini gitu. Padahal udah kuliah baru masuk ya di Amerika deh sekolah kan kabur dia nggak mau aku mau ini aja gitu. Ternyata kalian tahu banyak ya. Lumayan lah. Kayak kalian, nah sebagai fans pasti nih, gue ngeliat merchandise nih semua tuh kaos, baju kaos, tuh lihat tuh baju kaos mana. Nih, ini kaos. Gila, gue. Tapi baju kaos 35 tahun. Nah, ini juga ini kayak seperti di Jagor, buat Jagor Klanis nih, sebab cinta datang untuk menolak perbedaan. Aduh, ada lagu sedih ya. Lirik lagu. Ini lirik lagu, termasuk lirik lagu. Tapi gue nggak bisa ini nih, nggak bisa apa. Ini kaos termasuk yang sering dipakai sama Mas Katon untuk nyanyi. Oh iya. Nah itu salah satu yang uniknya Club Project, mereka liriknya sedih, tapi musiknya nggak sedih, gitu, nggak cengeng. Kayak terpuruk, dia ngebeat. Tapi ini lumayan loh lagunya tuh. Lumayan dalam. Kok begini? Kok begini? Kok begini sih? Enggak, maksudnya musiknya itu memang nggak cengeng, walaupun kata-katanya itu sedih. Iya. Kebayang kan? Kayak lagu terpuruk, itu iya. kan kata-kata maksudnya itu kan, tapi lagunya ngebeat. Kok gue jadi nggak netral, jadi nggak sedih gitu, jadi kelihatan nih. Padahal lagi sedih gitu kan. Enggak, maksudnya gini, gimana sih Mbak Nungki ini merchandise-nya dapat dari mana? Beli dari komunitas atau pas konser ada merchandise. Atau iya merchandise konser. Oh iya. Merchandise konser itu kalau menurut kita mahal ya, kalau ini kaos-kaosnya mahal lah pokoknya. Itu biasanya merchandise itu keluar biasanya pas mereka konser tunggal. Itu berapa? Mahal? Rate-nya 250. Oke. Ya kalau sekarang sih menurut gue sih standar ya. Kalau sekarang ya. Sekarang. Karena udah banyak saingan ya. Maksudnya anak-anak muda sekarang juga konsernya bagus-bagus semua. Kalau rate kayak standar sih lah gitu. Cuman kalau eranya dulu memang mahal dia gitu. Jadi kalau mau nonton konser udah pasti udah siap-siap nih, ada uang ekstra buat beli merchandise. Biasanya apa yang paling ini malah ya kaos-kaos inilah. Hanya kaos. Tapi ada barang-barang lain. Tuh banyak mau. Terus tadi aku ngeliat ini. Ini itu kaos. Ini kaosnya yang ini ya? Iya. Itu spesial tuh. Spesial ini. Sampai ada limited. Dapat tanda tangannya gimana caranya nih? Ya kejar-kejaran. Sudah ditanda tangan, situ kenal sih. Nggak kenal ya. Kayak gini gitu, situ kenal sih. Ini tips security. ini kalau misalnya dilelang nih mahal nih. Mahal. Dan kalau Klanis juga nggak akan bisa ngejual. Jangankan ngejual aja kan ya nggak akan. Tapi dia akan buat pribadi. Ini ada tanda tangannya ini. Iya. Gitu loh. Iya. Lengkap gitu. Something gitu loh buat seorang apa? Kadang kalau Klanis kan gitu beli. Nggak hari itu di tangan, kapan-kapan pokoknya gitu, bawa aja dulu gitu. Mau ketemu kan kadang kita jarang nggak bisa. Habis konser gue harus ketemu kan nggak bisa juga. Kadang mereka lelah apa capek ya nggak bisa ya. Kadang kalau ketemu, masih tangan. Tapi kalian tuh kalau habis konser sebagai Klanis yang sudah lumayan kenal deket lah dengan para personil, itu setelah konser ada after party atau apa ketemu mereka itu tuh ada nggak? Kalau mereka mungkin ada after party-nya. Kalau kita mah ya ngejar-ngejar aja. Sampai nunggu gitu. Nggak ada apa kayak tanda masuk khusus gitu bahwa nggak ada sih gitu. Nggak ada sih kayak gitu. Ada. Cuman kita kadang deket itu tar dulu ya nanti ya gitu. Mereka kan lagi capek ini takutnya moodnya nggak benar kan gitu kan.
Jadi ntar aja. Kadang mereka pulang kita kejar-kejar gimana sih fans gitu. Oh gitu. Sampai begitu juga. Segitunya. Nggak inget umur. Hebat kalian. Hebat kalian. Terus nih baju kaos. Oke, selain baju kaos, apalagi yang paling berharga dari ini? Nah, ini coba ceritakan mengenai ini Mbak Nungki. Padahal ini juga bukan Tulisan mereka. tulisan mereka. Ini tulisan krunya mungkin kah? Atau manajernya atau siapa. Tapi aku senang aja lain daripada yang lain. Oke. Kalau kaos kan semua klien punya. Gitu. Ini dapat dari Ya itu di atas panggung, mintain sama krunya. Jadi mereka kan biasa naruh di lantai. ya mereka kan naruh di depan itu gitu. Selesai konser, Rasa konser dia nih. maju. Orang pada ngejar-ngejar kliennya, saya mau maju ke Sekarang panggung. akhirnya pada ngikutin, pada rebutan. Sekarang jadi pada rebutan. Berarti udah sejumlah ini ya. Ini konser sebagian yang dikit. Ya ini belum. Sedikit ini. Udah banyak yang Ini nggak tahu nih tulisan siapa. Iya, tahu. nggak ada yang tahu. Nah, Helmi itu siapa? ya, itu krunya lah. Ada. Satu kayu. Aduh, lagu-lagunya ya. Harusnya ditulis ya. Iya itu Harusnya enggak. gitu. Konser apa, tanggalnya Nextnya ya. gitu ya, Itu dia yang tanggalnya. doang paling. Nih, memang ini adalah song list itu salah satu apa? Yang dikejar-kejar diburu. sama fans musik manapun ya. Iya sih. Apapun Aku sih nggak tahu ya kalau fans yang lain kayaknya nggak ini deh. Kalau fans dari yang lain gitu. Kalau saya sih senangnya itu. Pokoknya kelar turun, aku maju. Orang pada ngejar artisnya, aku mau maju aja. Oke. Kalau itu ke panggung. Kalau kelar konser juga kita suka dilibatkan jadi krunya. Serius? Untuk belakang layar ya. Untuk kalau saya suka di logistik. Gitu. Jadi mereka melibatkan Ranis untuk kadang bantu-bantu jual tiket gitu. Oh gitu. Konser promosi lah gitu. Jadi berarti kalau berarti ikut keliling-keliling. Enggak sih untuk di Jakarta aja. Konser besar aja. Kan kalau konser besar pasti di sini yang 35 tahun. Kan kalau konser 30 besar kan tahun. mereka sendiri ya yang ngadain ya. Gitu. Mereka sendiri. Tapi Kla itu selalu indoor ya kalau konser ya? Sering. Dan eksklusif. Iya, Eksklusif. selalu ini. Makanya mahal. Dibilangnya Kla mahal. Kalau aku ngajak bukan mau mereka, Kla mahal, bah gitu. Ya kan. Kalau sekelas Dewa atau Ari Lasso aja di outdoor sering kan di lapangan gitu. Kalau project jarang banget. Berarti Kla itu sampai sekarang pun hanya apa ya? Maksudnya amat sangat Image dia untuk eksklusif ya. iya, Jadi image-nya sampai sekarang masih even nempel. fansnya juga nggak wah sampai gimana gitu sampai seluruh Nusantara gitu, tapi seluruh Nusantara tapi eksklusif ya. Iya. Kayak Ya, hanya underground untuk aja mereka-mereka gitu. yang tahu ya. Iya, kayak underground aja. Kayak aku di Palembang dulu pengalaman kan di Palembang itu genre-nya juga beda. Konser juga jarang. Pernah konser di Palembang, gue kaget malah kaget. Wah, ada juga yang suka Kla gitu. Oh iya. Gitu. Sebenarnya genre-nya itu bukan Kla project banget gitu kalau di Palembang ya. Itu rock, metal gitu-gitu kan. Dulu ya, zaman era-era dulu. Kan pas mereka konser di Palembang rame ya? Iya. Jadi akunya malah yang kaget. Soalnya kalau Kok ada ya? itu sold out semua. Ada juga ya, sold out. gitu. Itu. Itu gimana? Nah, sekarang gimana? Kalau di konser Kla, oke, kalian adalah klanis yang sudah ngikutin konser mereka mungkin dari tahun 2000 sebelum tahun 2010 lah, udah ngikutin lah mereka konser itu. Sekarang fans-fansnya tuh ada kayak the next generation fansnya Kla nggak sih? Maksudnya Gen Z juga ada yang seneng Kla nggak sih kalau kalian lihat? Atau masih yang seumuran kita gitu yang Ada juga sih yang umur belasan itu suka ada. Kadang karena bapaknya sering nyetel itu di mobil atau di rumah, jadi ngikut gitu. Oke. Dan suka aneh juga, anak kecil kok apal gitu, karena bapaknya mungkin klanis gitu kan, sering nyetel, jadi suka ikut. Gitu. Mungkin yang seumuran aku juga banyak lah. Maksudnya kan gapnya lumayan ya. Aku sama Pok Nongki kan lumayan kayak tadi kan aku bilang layer kedua ya.
96 aku baru suka. Nah itu memang rata-rata umurannya segitu sih, kebanyakan ya. Cuman bukannya berarti nggak ada yang muda gitu. Banyak juga yang muda. Cuman memang masih rata-rata ya udah era-era itu aja. gitu. Era-era 90-an. Iya, terus kalian ini nularin kesenangan kalian ke generasi setelah kalian nggak, misalnya nggak punya anak atau punya adik atau punya keponakan gitu, nularin nggak? Dengerin nih grup asik nih, gitu nggak? Aku sih ke adek, mereka adekku juga suka ikut nonton. Iya. Akhirnya. Jadi dengan nggak sengaja kadang kalau lagi nyetel ikut bersenandung lah, itu kan istilahnya nggak kita paksa gitu kan. Mereka juga, dia juga kan punya Tapi mereka ini sendiri gitu kan. Gitu. Ada satu orang yang bisa kita bilang ini pencintanya Klanis nih, bukan pecinta Kla Project. Jadi dia bukannya jadi dia bukannya suka Kla Project, tapi suka ngikut dia nih. Suka ngikut ngumpul. Jadinya kan akhirnya ke bawah. Klanis juga sering ngumpul kan, sering ngumpul gitu. Walaupun itu istilahnya band lama, tapi ngumpulnya sampai sekarang masih intens lah. Gitu. Skala 1 sampai 10 kalian tuh sebagai Klanis tuh berapa? Dari 1 sampai 10 ya? Masih 10 lah kalau aku. 10. Belum tergantikan. Terus kalau Mbak Nungki? Iya, sama. 10. Oke. Tanpa merendahkan yang lain ya. Ini pertanyaan. Mungkin ini pertanyaannya agak-agak nyebelin. Kla itu kalau mau dibandingin, kalau mau disanding yang bisa menyamai Kla di Indonesia siapa? Siapa? Belum sih, belum ada kayaknya. Dewa aja kan katanya dia berkelibat ke Kla kan, Dewa. Oke. Itu kan berkelibatnya sama Kla ya? Iya. Dewa gitu. Ya Dewa lah paling. Dewa Paling secara musikalitas ya, Dewa. Karena kan kalau kita lihat di YouTube juga Mas Dhani juga mengakui kan itu, mereka bahkan di album terbaik itu kan katanya dia borong alatnya Mas Adi. Jadi ketika ngeluarin album Terpurpu di Sini, Ungu itu kan favoritnya Dhani juga kan album itu. Nah itu katanya diborong semua keyboardnya, itu diborong buat rekaman terbaik. Makanya kalau kita merhatiin album 1, 2 Dewa sama 3 tuh beda juga tuh soundnya. Itu udah pakai alat-alatnya Mas Adi itu, gitu. Jadi ya wajar sih kalau mereka bisa ngimbangin lah gitu ya. Musikalitasnya oke lah gitu, keren Dewa. Menurut kalian tetap ya Kla itu punya tempat tersendiri ya? Iya. Dibandingkan musik Indonesia. Karena kita Klanisnya ya, penggemarnya. Ya, walaupun sebagai Klanis tapi kan ya kita mesti bisa memberikan pendapat bahwa iya Kla itu emang pantas di situ gitu. Jadi bukan cuman omong kosong gitu kalau gitu kan. Kla, kalau misalnya menurut kalian nih zaman tuh kan berubah. Ya. Sekarang tuh musik udah berubah. Menurut kalian kalau misalnya Kla bikin lagu dengan model mereka yang sebelum-sebelumnya kita udah tahu nih ya, yang kita senengin, akan meledak nggak? Pak Nungki dulu. Sulit ya kayaknya. Soalnya sekarang eranya Korea gitu ya. Anak ABG seneng gila Korea banget. Kayaknya yang paling diterima ya kalangan kayak kita lagi aja. Gitu. Susah lah kalau untuk anak ABG sekarang. Tapi itu pun kayaknya kalau kita seneng sama grup musik zaman-zaman tahun 70, 80, 90, tetap kita kangennya sama lagu-lagu mereka di zaman itu ya. Jadi bukan kita nggak ngarepin mereka bikin lagu udah dinyanyiin aja lagu-lagu yang itu aja, pokoknya kita dengerin gitu. Kalau gue pribadi sih ngelihatnya sebenarnya Kla ada harapan sih untuk meledak di era sekarang ya. Karena kalau gue perhatiin musisi-musisi sekarang, artis-artis sekarang liriknya kan puitis-puitis. Jadi Kla itu punya nilai itu dari dulu gitu. Tinggal lagunya yang tepat aja yang mana gitu.
momennya harus momennya juga. oh Gitu. ya, Karena momennya. kalau secara lirik sekarang anak-anak muda sekarang Gen Z suka juga ternyata musik apa lirik-lirik yang susah gitu sebenarnya. Musik apa bahasa-bahasa Sanskerta gitu. Itu kan udah kelah duluan udah gitu kan. Menurut aku sih bisa sebenarnya. Cuman memang lagunya yang mana nih gitu. Iya. Mm-mm. Mbak Nungki sama Mas Andi itu punya harapan sendiri ya untuk Kla. Kalau ada apa yang masih di minum dulu ya. Iya. Sorry. Oh, minum silakan. Apa sih harapannya dalam waktu dekat inilah apa misalnya mau kalau bisa tuh ada konser, ada apa atau bikin apa gitu. Kalau konser Ada nggak? Konser biasa, tapi mungkin apa misalnya Kla itu lagi mau keluar itu sih ya, Single single terbaru. terbaru. oh ya. Ada single terbaru. Oke. Pernah sekali dibawain di konsernya 35 tahun. 36 ya? 36. Oh jadi kalian itu suka bawain lagu-lagu barunya mereka, tapi yang belum rilis tuh mereka suka nyanyi. Enggak, kemarin aja. Kemarin baru. Setelah sekian itu ya. Iya, jadi kalau yang dia konser bawain lagu baru itu paling ke akustik, Oke. Gerimis, sama Salam Tuh Sahabat, terus sama yang kemarin 36, karena mereka mau ngeluarin single baru kan gitu. Itu aja sempat dibilang Mas Katon, ini cuma ada di konser, jadi seakan-akan mereka nggak bakal ngerilis studio, versi studionya gitu. Oke. Tapi nggak tahu ke depannya, nggak tahu ya. Akhirnya udah proses, udah rekaman, udah mixing, udah semua, tinggal ngeluarin kayaknya. Satu lagu favorit yang paling disenangi Aduh, Banyak. sama alasannya apa? ih, Ayo lo. susah. Cuman satu loh. Banyak lah. Tadi gue mau minta 5 loh. Kalau 5 masih enak, satu susah. Apa ya? Kok nungkit dulu? Mungkin dulu aja. Apa ya? Satu ya. Soalnya kadang seneng lagunya juga yang bukan yang semua orang tahu, maksudnya di album ini gitu kan. Kadang. Tapi Belahan Jiwa aku seneng, suka banget. Sama sama Dua tuh yang nyanyi. Ya Katon. Katon. Tapi ciptaan Tapi Mas ada Andi. Lilonya kan. Jangan harap ini penggemar Mas Lilo juga. Sama-sama saya. Belahan Jiwa. Terus Meski Terjauh juga enak. Itu Mas Lilo yang nyanyi. Kayaknya kalau yang ini banget sih Terpuruku di Sini sih kayaknya. oke. Dan itu ternyata kata mereka itu kelah banget Ya. dibanding semua hits ya. Itu yang kelah banget tuh di situ, Terpuruku di Sini. Katanya, Romansa juga ya. kata mereka. Tapi kalau disuruh Dan ternyata itu yang aku suka, dan makanya aku tadi bilang kan ternyata nempel di otak. Iya. Masih masa kecilnya. Iya itu. Mewah aja tuh musik. Gue nggak bohong, gue suka Kla banget, gue suka banget Kla, tapi gue nggak sampai ngikutin Into bener-bener banget. seperti kalian ya. Oke, aduh makasih banget Ini Mbak ngomongin Nungki. Planis. Apa lagi nih yang mau Mbak Nungki sama Mas Andi sampein ke personil Kla atau ke komunitas? Kalau aku sih mending ke komunitas saja ya. Ya. Ini nanti tahun 2026 Hmm. Klanis akan ngadain acara Jumpa Kamu Klanis Indonesia yang ke-8 Ajak di Magelang. ya ke Magelang. Selalu di daerah Iya. di Biasanya Magelang, Rata-rata di Jawa. di daerah. sih. Karena itu kan pertemuan dari di tengah-tengah lah istilahnya kan, dari Surabaya bisa ke Jakarta ke situ. Jadi seringnya di daerah. Kalau nggak di Solo, Jogja, Magelang. Ini tahun 2026 akan di Magelang. Di Magelang. Itu Klanis akan Ngomongnya kumpul. ke situ, jangan ke Klanis akan kumpul di situ, kita senang-senang nyanyi-nyanyi bareng. Kadang juga ada surprise-nya yang ditunggu-tunggu itu pasti. berapa hari, Mat? Sehari doang, sebenarnya sehari doang. Cuman kadang ada yang sampai Kalau 2 hari, ada acaranya yang 3 hari. sehari, Acaranya sehari. Cuman biasanya karena banyak dari luar kota, biasanya 2 hari lah. Ngumpul. Itu biasanya di mana? Diselenggarakan di hotel, di Kadang sih Enggak nggak sih. di hotel ya. Jadi itu tergantung daerahnya aja yang mau ngadain Kadang siapa. mereka menonjolkan
tempat wisatanya gitu. Kayak dulu di Solo di Batik ya, kawasan Batik, terus kita naik mobil Warikudara gitu. Jadi memperkenalkan daerah masing-masing aja gitu. Ya poinnya itu nanti akhirnya nyanyi-nyanyi bareng gitu. Terus sih. Tuh tahun 2026 di Magelang. Di Magelang bulan? Belum tahu. Bulannya belum. Belum tahu. Itu juga 2026 karena kita ngerem sendiri karena sekarang itu kan cepat banget ya hari berlalu ya. Jadi ini sebenarnya kalau ngitung tahun kita ngumpul kan udah belasan tahun. Tapi ini baru 8 kan gitu. Jadi ada masanya kita vakum gitu. Vakum. Itu pas yang ke-5 tuh. 5, 6, 7 itu tiap tahun. Bahkan 5, 6 itu cuma 7 bulan kok nggak salah. Oh ya? Iya, jadi jaraknya dekat gitu kan. Paling banyak yang ikut berapa jumlahnya? Sampai 100-an kok. 100-an ada. Jadi kita itu yang kencang tuh 1, 2, 3, sedikit jeda 4. Nah itu jeda lama tuh dari 4. Dari 4 nah, ke 5, 6, 7 tuh akhirnya kita sendiri capek. Akhirnya kita jeda deh 2 tahun. Jangan terlalu cepat gitu, jadi mungkin bosen ya kalau bosen pengeluaran juga. Kan kita keluar kota gitu kan. Itu kan nggak, untuk panitia juga kan nggak sedikit kan ngeluarin ngumpulin orang banyak. Komunikasi Klanis. di Facebook aja atau ada di grup. Di grup ada. Jadi biasa berembuk tuh tahun depan siapa nih atau nextnya siapa gitu, daerah mana gitu. Ya udah kalau mereka bersedia, mereka udah siap bersedia menawarkan diri, ya udah berarti mereka lah panitianya gitu. Kita tamunya doang. Kemarin di Solo 6 ya? Solo 6. 6 itu yang ke-6 JKKI 6. Solo 6 ya? 6. Yang kemarin? 7 Semarang. Oh iya. Yang ke-6 seru lagi. Itu tiba-tiba Mas Lilo datang. Kita lagi nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba Mas Lilo datang ke surprise. Itu keajaiban sih kalau aku bilang. Memang diundang atau mereka kita tahu? Kita nggak ada yang, bukan gitu. Nggak ada yang berani maksudnya. Nggak ada yang berani. Iyalah kita ini bonus kita aja lah maksudnya. Kalau ada surprise gitu luar biasa senangnya gitu kan. Cuman kan kalau ngundang itu kan akomodasi mungkin ya, tidak pokoknya nggak ada kepikiran untuk ngundang yang khusus ngundang gitu, enggak. Paling ya Kaget dong. mereka sih tahu, mereka ikut, Mas tolong dong Mas, nanti JKKI ada ini, mereka ini menuliskan gitu. Kelanya tahu. Kalau kita ngadain acara itu kita sounding kok. Sounding tahu. Bahkan belakangan ini kita mereka sampai bikin video buat ngucapin semoga lancar, gitu lah. Gitu. Mereka perhatian kok gitu. Cuman satu-satunya itu ada jenderal deh. Kalau kita nyebutnya jenderal ya, Jenderal Lilo, Jenderal Katon, Jenderal itu. Gitu. Pakai jenderal deh gitu. 3 jenderal gitu. Nah itu Mas Ari yang sering datang, Mas Ari ya? Mas Ari yang paling sering datang. Tapi apa? Jadi pingin. Maksudnya jadi pingin ikut gitu? Nggak maksud. Boleh. Ya pasti lah. Kalian jalan-jalan Magelang. Jalan-jalan di kawasan Borobudur kalau nggak salah deh. Udah. Udah sampai sih. Mbak Nungki, makasih. Iya, sama makasih banget. Harus panjang banget nih ngobrol. Makasih banget. Sampai ada episode berikutnya kali. Yang tadi kita ngobrol di luar malah nggak masuk di sini. Ya, mungkin lain kali bisa. Lain kali bisa undang dari Klanis daerah Jogja itu parah banget tuh. Sebetulnya Jogja juga tuh yang keren banget tuh pengen kita undang ya personel Klanya sendiri sih. Oh iya. Semoga bisa ya. Coba tolong dirayu. Udah ya. Contohnya. Ketemu lagi di episode yang berikutnya. Dah.